Terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya bagi kehidupan kami. Kalau kami boleh dikumpulkan dan kami boleh memuliakan Engkau lewat pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah duduk di atas pujian penyembahan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengar suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengar. Bila ada kuasa-kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di udara yang mau mengalihkan perhatian kami dari firman-Mu, pikiran yang sia-sia, perasaan-perasaan hati yang tidak menentu, kami mau bersehati segala bentuk tipu muslihat iblis ini kami cabut ikat dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Allah saja yang bekerja dalam pribadi kami, dalam ruangan ini. Biar urapan baru mengurapi kami semua. Urapan dari tempat yang maha tinggi mengurapi setiap kami. Hingga kami boleh menjadi mendengar firman-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus bekerja mencengkram setiap kehidupan kami. Supaya kami boleh mengerti kebenaran firman yang akan disampaikan pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena sampai saat ini, 1 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Kita bersyukur kalau pemeliharaan Tuhan senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh berada di bulan November ini, bulan yang ke-11. Kita bersyukur karena Tuhan tetap menyertai saya dan saudara. Dimanapun kita berada tetap Tuhan sertai. Puji nama Tuhan, kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, kita tahu bahwa Yesus ketika dia ada di dalam dunia ini, dia dikandung dari Roh Kudus, dan selama Yesus hidup, dia hidup bersama dengan orang tuanya, juga teman-temannya atau murid-muridnya. Dari kanak-kanak sampai dengan dewasa, Alkitab menulis bahwa Yesus tidak berdosa dan tanpa dosa, tetapi Yesus dia dijadikan dosa. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-5 dan ke-6. Kita akan melihat membuka Alkitab kita. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-5 dan ke-6. Kita akan baca bersama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Di sini dia adalah Yesus, dan kita melihat di sini bagaimana di dalam 1 Yohanes ini di ke-3 ayat yang ke-5 dan 6, Yesus telah menyatakan dirinya bahwa di dalam Yesus, di dalam dia tidak ada dosa. Di sini dikatakan ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Kita melihat betapa kudusnya, betapa benarnya Yesus, dia tanpa dosa. Kalau kita memperhatikan di keseharian kita tahu, baik kita baca dalam Alkitab kita maupun kita dengar dari entah tetangga kita, entah saudara sepupu kita, mereka adalah nabi, banyak nabi, tetapi mereka pun melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi di sini kita lihat Yesus, dia yang tanpa dosa, dia rela berkorban bagi saya dan saudara. Yesus menyatakan dirinya di dalam 1 Yohanes ini dikatakan bahwa dia menyatakan dirinya. Jadi dia tidak sembunyi-sembunyi atau dia tidak menyendiri supaya dia tidak berbuat dosa, tetapi di sini ketika dia ada bersama dengan murid-muridnya, Yesus dia menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Jadi kita perhatikan bahwa Yesus yang kita sembah, dia datang untuk menghapuskan dosa kita, dosa-dosa manusia, dan bahwa tidak ada dosa di dalamnya.
Dan kita di sini di dalam ayat yang ke-6 juga dikatakan bahwa dan kamu tak, karena itu setiap orang yang berada di dalam Yesus, setiap orang yang ada mengambil bagian tinggal di dalam Yesus tidak berbuat dosa lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih hidup di dalam dunia. Tentunya dosa itu bukan saja bicara tentang perbuatan. Ketika kita berbuat, baru itu disebut dosa, tidak. Tetapi dosa itu mulai dari dalam pikiran yang tidak terlihat. Sebelum melakukan, ketika kita sudah berpikir hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, berpikiran kotor, berpikiran yang hal-hal yang sia-sia atau merugikan orang lain, baru berkepikiran saja itu sudah berdosa. Dan di sini dikatakan, karena itu setiap ada di dalam Roma juga dikatakan bahwa setiap orang sudah berbuat dosa. Kita manusia biasa, manusia yang penuh dengan dosa, dan Yesus dia datang untuk menebus, menghapus dosa-dosa kita. Dan dalam Yesus kita akan hidup dalam kebenaran, kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita disucikan. Sebab itu ketika kita kalau kita sudah ada di dalam Yesus, maka perbuatan-perbuatan ini sudah ditebus dan kita mau melakukan. Ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita ada hidup dalam kekudusan, di sini kita melihat bahwa kita tetap ada di dalam Dia, ada di dalam Yesus. Di sini katakan setiap orang yang tetap berbuat dosa, tahu dosa tetapi masih melakukan dosa. Di sini ada terusannya, tidak melihat dan tidak mengenal Dia, Yesus. Jadi ketika kita melakukan, kita tahu itu berdosa, kita tetap melakukannya, berarti kita tidak mengenal Yesus. Kita tidak menerima Yesus sebagai, kita tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam 2 Korintus, kalau kita lihat lagi, di dalam 2 Korintus, pasal yang ke-5, ayat yang ke-20 dan 21, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan. Di dalam 2 Korintus, Yesus dia dijadikan dosa. Di dalam Yesus kita dibenarkan. Kita bersyukur ya, kita mempunyai Allah, mempunyai Juru Selamat Yesus Kristus yang mau membenarkan kita. Di dalam segala tindakan selalu andai kita benar juga belum tentu menurut orang benar, apalagi menurut Tuhan. Yang kita melihat di sini, Yesus telah menyatakan dirinya di dalam Dia tidak ada dosa. Dan kalau kita lihat lagi di dalam Korintus ini, di dalam Yesus kita dibenarkan dari dosa. Walaupun kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan dosa waktu yang lalu, tetapi ketika kita mengambil bagian di dalam Yesus, kita dimampukan. Tuhan Yesus dia tidak menebus untuk satu orang, tetapi Dia menebus dosa seisi dunia. Jadi ketika kita ada di dalam Dia, mengambil bagian di dalam Yesus Kristus, maka Tuhan Dialah yang sudah menanggung dosa dan salah kita. Di dalam ayat yang ke-20, jadi kami ini adalah surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Di sini dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Di dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi ketika manusia, kalau kita melihat manusia pertama, ketika Adam yang pertama, ada penciptaan pertama, waktu yang lalu saya sudah berkata bahwa dia lebih memilih untuk berdosa, melanggar firman Tuhan. Maka Adam yang pertama ini dia berdosa dan dia tidak hidup kekal, tidak hidup selama-lamanya di dalam Taman Eden, tetapi dia diusir.
Karena kalau tidak diusir, dia bisa memakan buah kehidupan hingga dia bisa tetap ada terus di dalam Taman Eden dengan kehidupan yang berdosa. Sebab itu dia diusir, dan malaikat menjaga pohon kehidupan itu dengan pedang. Dan kita lihat di sini itu di dalam kitab Kejadian ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di sini bagaimana di dalam 2 Korintus ini dikatakan Rasul Paulus adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehatkan kamu supaya apa? Supaya kita tetap tinggal di dalam Dia. Karena ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita akan bukan saja kita diselamatkan, bukan saja kita dibenarkan, bukan saja kita diampuni dosanya, tetapi kita akan menerima janji-janji kekal Allah yang diberikan dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam Yesus kita dibenarkan dari dosa. Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa. Allah membuat Yesus menanggung dosa-dosa saya dan saudara. Dan kalau kita melihat lagi bagaimana di dalam masih surat Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia, di Efesus, dan kita lihat di dalam jemaat yang ada di Galatia, bagaimana Yesus merendahkan dirinya. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, di sini dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat yang ke-14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, kita tahu ini firman Tuhan ini. Bagaimana Yesus, dia rela menebus saudara dan saya, menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Karena kalau kita melihat hukum Taurat, ke-10 hukum Taurat ini yang diberikan 5 untuk kepada Allah dan 5 kepada manusia. Di situ istrinya cuman jangan ini, jangan itu, jangan ini. Yang orang yang tahu tadinya tidak tahu bahwa oh ini nggak boleh, di dalam hukum Taurat dikasih tahu jadinya. Dan kita memperhatikan, saya tidak akan berbicara tentang hukum Taurat, tapi di sini kita melihat kembali ke ayat pokok kita bahwa Yesus dia menyatakan dirinya di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-5 dan 6 tadi. Sampai kepada kita dan oleh iman juga kita menerima, dan ada janji. Ada janji bahwa ketika kita ada di dalam Dia, tadi kita sudah baca di dalam Galatia, bahwa Dia memberikan kita janji Abraham itu tercurah dalam kehidupan kita juga. Di sini dikatakan dan ayat yang ke-6 dari 1 Yohanes pasal yang ke-3, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat Dia dan tidak mengenal Yesus. Jadi kalau kita tetap berbuat dosa, maka setiap janji-janji yang Allah janjikan dalam kehidupan saya dan saudara tidak akan menjadi milik kita karena kita tidak mengenal Dia. Ini firman Tuhan katakan. Sejak kalau kita lihat lagi, tadi saya sudah sempat singgung bahwa sejak dunia diciptakan, rencana Allah membuat manusia, menempatkannya di Taman Eden adalah rencana kekal. Tidak ada rencana penebusan dari pertama. Waktu yang lalu saya sudah sempat singgung, tetapi karena manusia memilih melanggar firman Tuhan dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat di dalam kitab Kejadian, sehingga manusia itu diusir dari Taman Eden, dibuang ke dalam dunia ini. Dan kita memperhatikan di situ, ketika melanggar firman Tuhan, maka maut atau kematianlah yang menjadi bagian daripada manusia pertama itu. Jadi dia tidak hidup di dalam kekekalan, tetapi dia sudah hidup, tidak hidup satu hari pun di hadapan Tuhan. Dan kita lihat di sini, dia sudah tidak hidup dalam kekekalan bersama Tuhan karena manusia sudah melanggar firman Tuhan atau jatuh di dalam dosa, maka manusia tidak dapat hidup kekal. Dalam Roma 6 ayat yang ke-23 katakan situ bahwa semua manusia sudah berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Kita lihat di sini, saat ini kita sudah diselamatkan.
Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita ada dan mengambil bagian di dalam Yesus Tuhan kita, maka inilah yang akan menjadi bagian kita. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi keselamatan, kekekalan, semua yang pengampunan dosa itu Tuhan yang berikan, Tuhan yang karuniakan bagi saya dan saudara. Saya percaya kita semua ada di dalam hidup yang kita ada di dalam kasih karunia Tuhan sampai saat ini. Setiap kita yang ada di dalam kebenaran dan kekudusan, kita mengenal Yesus, dikatakan di dalam firman Tuhan tadi. Dan di luar itu tidak dapat hidup dalam kekekalan. Maksudnya hidup dalam kekekalan di sini seperti yang dikatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kekekalan bersama, hidup bersama dengan Yesus. Bukan kekekalan yang ada seperti yang didengungkan, kekekalan yang sementara saja, nanti disiksa, tidak. Tetapi kita melihat di sini, janji firman Tuhan ini akan dibuktikan dalam kehidupan saya dan saudara ketika kita tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, ketika kita tetap tinggal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus yang tadi saya katakan, dia rela berkorban bagi saya dan saudara. Dia kaya, rela jadi miskin untuk kita dapat memberikan kita hidup yang lebih baik lagi. Hidup kaya di dalam kekayaan, bukan berbicara tentang harta saja, tapi kaya di dalam kebaikan, kaya di dalam hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat, Yesus, dia hidup, dia sudah mati, dia menebus dosa saya dan saudara, dia mati bangkit dan dia hidup sampai saat ini, tidak mati-mati lagi karena dia adalah Allah. Dan kalau kita perkatakan Yesus hidup supaya dia memberi hidup itu juga bagi saya dan saudara. Mungkin saudara berkata, kan sampai saat ini masih banyak orang yang mati, ya. Tetapi tadi kita sudah membaca dari janji iman GBI, bagaimana ada kehidupan kekal. Jadi setelah mati itu ada kehidupan baru lagi di dalam kekekalan di dalam Yesus. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan pencuri datang hanya untuk membinasakan, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan dan memberi hidupnya. Kita lihat Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini bukan sekedar janji saja, tetapi dibuktikan bahwa janji Tuhan digenapi ketika kita tetap ada di dalam Yesus. Dan kalau kita melihat di dalam surat Paulus tadi kepada baik Galatia, kepada Filipi, kepada Efesus, kepada Korintus. Di Filipi dikatakan Kristus mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Yesus Kristus adalah Allah. Bukan sekedar gambaran Allah, tetapi Yesus adalah Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan Yesus adalah Allah. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di luar dari itu, di luar dari Yesus, tidak ada kehidupan kekal bersama dengan, seperti tadi dikatakan dalam firman yang sudah kita baca, Roma 3 ayat 23. Tidak ada hidup yang kekal bersama dengan Yesus, di luar dari Yesus. Makanya saya suka, kalau saya memperhatikan, karena saya dari kecil saya sekolah di sekolah negeri, jadi saya sedikit banyak belajar tentang pengetahuan tentang
di luar dari kepercayaan kita saat ini, kepercayaan saya. Jadi saya suka berpikir begini, aneh ya, kenapa orang Nabi itu menangkan banyak jiwa. Dan jiwa-jiwa ini mendoakan dia. Dalam tanda kutip, belum tentu selamat. Tetapi Yesus yang kita sembah, bukan saja menjanjikan, tapi dia menjamin kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita dapat melihat tadi dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Yesus adalah Allah sendiri. Bukan hanya gambaran atau bukan hanya utusan, tapi Yesus Kristus adalah Allah. Kalau kita memang gambaran Allah, tapi di sini katakan dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus berani memproklamirkan dirinya adalah Allah karena memang dia adalah Allah. Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di luar Yesus tadi saya katakan tidak ada kehidupan yang kekal yang dapat hidup bersama dengan Yesus. Sebab itu perlunya kita untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan supaya kita dapat mengenal Yesus dengan benar. Seperti dikatakan firman Tuhan ini. Sehingga di dalam Galatia berkat-berkat rohani itu dapat menjadi bagian saya dan saudara. Kalau kita lihat lagi di dalam 1 Korintus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi saya dan saudara. Dia tidak menganggap dirinya yang ada di kerajaan surga kesetaraan dengan Allah itu sebagai satu yang harus dipertahankan, dikatakan di dalam Filipi. Tetapi dia mengambil rupa seorang hamba. Tadi kita sudah melihat dalam 1 Yohanes 5. Kalau kita lihat lagi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Kita tahu bahwa ayat yang ke-45 seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang pertama atau manusia pertama, tadi saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan, Tuhan tidak mempunyai rencana untuk manusia itu hidup di dalam kekekalan dosa. Sebab itu dia memberikan anaknya, dia memberikan anaknya Yesus supaya menebus saya dan saudara. Dan Yesus adalah Adam yang terakhir. Seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, kita lihat di sini bagaimana rancangan dari Allah atau dari Bapa. Yesus datang sebagai Adam yang terakhir, sebagai yang rohani. Kalau Adam yang pertama itu alami ya, karena dia jatuh di dalam dosa. Tapi kita melihat lagi dalam ayat bawah kita. Di sini kalau situ dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga bahwa ketika kita tetap berbuat dosa, maka kita bukan milik. Kita tidak mengenal Allah. Kita tidak mengenal Dia. Ayat yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Yesus. Dia Yesus. Dan ayat yang ke-8 kita loncat. Di ayat yang ke-8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi jelas di sini ya ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari siapa? Bukan berarti ketika kita berdosa langsung kita jadi iblis semua, tidak. Karena kita di dalam penebusan. Yesus menebus kita dengan harga yang mahal. Saudara sudah tahu
baik lewat pujian, baik lewat Alkitab, dalam firman Tuhan yang kita sudah dengar dan kita sudah baca. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, tadi saya katakan kalau kita tahu itu dosa dan kita tetap melakukannya, itu berasal dari iblis. Sebab iblis buat dosa dari mulanya ya. Dari zaman Adam, iblis sudah menjatuhkan Adam dengan menyerupai ular, menyuruh makan, melanggar firman Tuhan. Itu kerjaannya iblis. Dan di dalam Yohanes 10 juga terkatakan bahwa iblis datang hanya untuk pencuri, datang hanya untuk membinasakan, membunuh dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat bahwa kita yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kasih karunia Yesus, kita tidak dibiarkan untuk tetap terus-menerus ada di dalam penguasaan iblis, tetapi Dia mau supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Walaupun kita pernah, mungkin kita namanya manusia pasti dalam salah berkata-kata, salah dalam berpikir, mana ada yang tahu dosa-dosa yang tersembunyi. Tetapi kita dapat bereskan. Tadi dikatakan diperdamaikan, berdamai dengan Allah. Setiap kali kita berbuat dosa, kita harus mohon ampun. Makanya kalau berdoa jangan lupa minta pengampunan, minta pengudusan, minta kebenaran Allah itu menjadi bagian hidup kita, bukan kebenaran kita sendiri. Seperti Adam. Tapi kita melihat di sini bahwa Tuhan mau supaya saya dan saudara mengambil bagian ada di dalam Yesus, supaya kita dapat hidup kekal bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus, seperti rencana awal Yesus rencana awal Allah menjadikan langit dan bumi beserta isinya. Allah ada dari kekal sampai dengan kekal. Jadi saudara jangan coba-coba mencari tahu Allah itu datangnya dari mana ya, Tuhan itu datangnya dari mana. Nggak bakal habis-habis kalau saudara mikirin seperti itu. Tetapi mari kita mengurus kehidupan kita supaya kita ada di dalam Yesus, supaya kita tetap ada di dalam Dia. Karena pengorbanannya, pengampunannya, keselamatan yang daripadanya Dia berikan bagi saya dan saudara. Bapa berikan bagi saya dan saudara. Dia berikan anak tunggalnya. Sebab itu pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai kita tahu itu dosa tapi kita tetap melakukan dosa. Dan di sini ayat yang ke-8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Kita harus bertobat, sebabnya kita harus perlu bertobat. Bertobat itu tidak beralih dari kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa, diangkat oleh Yesus untuk tidak melakukan. Dikasih tahu firman Tuhan supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merasa tidak berdaya kalau kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Sebab itu kita perlu kuasa Allah, roh Tuhan untuk mengingatkan kita. Kita perlu firman Tuhan untuk terus-menerus mengingatkan saya dan saudara, supaya kita dapat memiliki janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Bukankah tadi kita sudah baca bahwa Yesus sudah menyatakan dirinya bagi saya dan saudara sebagai penebus dosa kita? Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita masih mau hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang lama, perbuatan dosa? Kebenaran firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita, menegur kita. Bukan buat saudara saja ketika saya berdiri di sini berarti saya sudah tanpa dosa, tidak. Kalau tanpa dosa tuh ngalah-ngalahin Tuhan deh. Tapi minta kekuatan Allah untuk kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan, memikirkan perbuatan-perbuatan yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab Yesus telah melakukan bagiannya, yaitu menebus saya dan saudara dari dosa
dan menebus dosa isi dunia ini, saat ini tinggal bagian kita untuk hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan, untuk hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan saya dan saudara, untuk melawan kuasa iblis. Efesus 6 sudah jelas mengatakan, kalau Bapak Ibu Saudara hadir di kebaktian Rabu, itu sering disinggung, pakai senjata Allah. Senjata Allah itu apa saja? Efesus pasal yang ke-6, untuk melawan iblis kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Efesus 6 ayat 10 sampai 18, di situ saudara dapat membaca. Ada ketopong keselamatan, ada ikat pinggang, ada baju jirah, ada perisai, ada pedang roh, dan ada kasut. Kenakan perlengkapan rohani ini. Karena perlawanan kita bukan hanya melawan darah, bukan melawan darah dan daging, bukan berhadapan manusia dengan manusia satu, tetapi penguasa-penguasa di udara yang tidak kelihatan. Berbicara tentang yang tidak kelihatan, roh kita pun tidak kelihatan. Karena roh terlindung di dalam tubuh, jiwa baru di dalamnya ada roh, tidak kelihatan. Jiwa kita pun tidak kelihatan. Tetapi kita melihat di sini bagaimana kita harus memperlengkapi kehidupan kita dengan perlengkapan rohani ini supaya dapat melawan segala tipu muslihat iblis yang tidak kelihatan itu. Bagaimana melawan yang tidak kelihatan? Ya dengan yang tidak kelihatan lagi. Hanya roh Tuhan yang menyanggupkan kita. Kalau kita melihat di dalam Efesus ini ya, kita baca saja supaya nggak penasaran, supaya tahu bahwa kita juga mempunyai perlengkapan rohani. Di dalam ayat yang ke-10, akhirnya hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hanya kuasa Tuhan yang menguatkan kita. Ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi, kalau ada tipu muslihat iblis, jangan buru-buru dilawan. Kalau dia nggak nyerang kita, jangan buru-buru serang. Bertahan dulu. Di sini dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi di udara ini banyak roh jahatnya. Bukan satu, tetapi roh-roh jahat di udara. Jadi ada banyak roh jahat di udara. Sebab itu kita perlu firman Tuhan. Kita perlu perlengkapan senjata Allah. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Sudah pakai ikat pinggang kebenaran Bapak Ibu Saudara? Kalau belum, mari, kebenaran itu berbicara tentang Yesus dan berbicara tentang firman Tuhan. Dan berbaju jirahkan keadilan. Baju jirah itu adanya di depan, di belakang, terlindungi dengan keadilan. Berbaju jirahkan keadilan. Terus apa lagi? Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi ada kasut juga ya, ada sepatunya. Sepatunya ternyata memberitakan Injil ya. Waduh, mesti berjalan. Mulut kita nih mesti memberitakan firman Tuhan. Kehidupan kita, perjalanan hidup kita harus mencerminkan, harus menjadi kesaksian. Karena di sini dikatakan memberitakan Injil. Kakimu berkasutkan kerelaan dan harus dilakukan dengan kerelaan. Jadi kita dapat melakukan ini bukan saja ketika kita berada di luar, tetapi di dalam rumah pun
Kita harus memperkenalkan Yesus dalam kehidupan kita, bahwa ada Yesus dalam kehidupan kita. Memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, ayat yang ke-16, pergunakanlah perisai iman. Iman kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong keselamatan, ketopong di bagian kepala seperti helm. Pedang roh, pedang di tangan kanan kita. Dengan kekuatan kuasa Allah kita dimampukan untuk melawan tipu muslihat iblis. Karena bila kita tidak mampu, kita minta kekuatan dari Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat penebusan, lewat pernyataan Yesus dalam kehidupan saya dan saudara, lewat kebenaran firman Tuhan, mari dunia yang kita tinjak ini semakin hari semakin jahat. Firman Tuhan sudah katakan. Sebab itu kita perlu dekat dengan Tuhan, kita perlu ada di dalam Yesus. Karena Dia saja yang menjadi keselamatan kita, bukan saja Dia menebus, menyelamatkan saya dan saudara, tetapi Dia juga mau memperlengkapi saya dan saudara dengan di Efesus ini dikatakan Dia mau memperlengkapi kehidupan kita dengan firman dan Roh Kudus yang sanggup membuat saya dan saudara dapat menaklukkan kuasa-kuasa iblis. Bukan saja kuasa iblis, tetapi segala kedagingan kita pun dapat ditaklukkan. Karena ada roh Allah, ada firman Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, semakin mau datang kepada Tuhan, semakin mau memperlengkapi diri kita dengan kekuatan kuasa Allah. Sebab hanya Yesus saja yang dapat memberikan kita semuanya itu. Hanya di dalam Yesus saja yang dapat menjamin kehidupan kita di dalam kekekalan nanti. Puji nama Tuhan, biarlah dengan kebenaran firman Tuhan ini kita mau menghargai setiap apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan masuk di dalam doa.